Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang bahasan meditasi kuantum. Pada fase ini adalah bagaimana memanfaatkan meditasi kuantum ini untuk pengobatan, baik itu penyakit yang mengenai tubuh kita maupun segala penyakit yang mengenai jiwa kita. Penyakit yang di tubuh seperti migrain, pusing, lambung, jantung, paru-paru, dan sejenisnya. Penyakit kejiwaan seperti depresi, mudah gugup atau mudah panik, tidak fokus, stres, dan sejenisnya. Itu bisa diterapi, bisa dinetralkan, bisa diobati dengan teknik meditasi kuantum. Teknik meditasi kuantum pada fase ini adalah melanjutkan pada fase yang pertama atau yang dasar-dasar yang telah saya share di video yang kemarin, khususnya seri meditasi kuantum seri 7, dimana pada fase awal meditasi kuantum itu adalah untuk menetralkan unsur api, angin, air, dan tanah sehingga mencapai jiwa yang tenang. Dengan netralnya unsur api, air, angin, dan tanah, maka kehidupan manusia akan kembali menemukan jalan kesempurnaan, akan menemukan jalan kekayaan, akan menemukan jalan kesehatan, karena unsur yang di dalam itu akan mudah mengundang sesuatu dari luar dirinya, sehingga sesuatu yang di luar dirinya itu datang kepadanya menyesuaikan kadar yang apa-apa yang ada di dalam dirinya. Jadi unsur apinya sudah netral, angin netral, air netral, tanah netral, sehingga yang datang kepada dia, yang merespon dia dari sesuatu di luar dirinya, dari alam semesta ini adalah hal-hal yang bersifat baik, hal-hal yang bersifat keberkahan, hal-hal yang bersifat keberlimpahan, baik itu kesehatan, kedamaian hati, kebahagiaan hati, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Oke, untuk fase ini relax dulu. Ini untuk mengobati segala penyakit. Pertama seperti biasa tangannya, ini dilihat gini, dilihat ini supaya bisa dibaca. Lam, alif, ini a, atau begini, ini alif, ini lam, ha, huruf, simbol huruf daripada Allah. Sudah dibaca, langsung ke kening. Ke kening, langsung ke kening. Nah, apabila telah mendapatkan ketenangan, ya, seperti unsur, tetap aja begini dulu. Nah, biar apabila sudah mendapatkan ketenangan di dalam hati, ketenangan itu dibiaskan ke kepala, ke leher. Untuk membiaskan hal ini, apabila ini tangannya capek, boleh turun dulu. Tetapi kesadaran seakan-akan tetap dalam posisi tangan di kening. Tinggal menikmati ketenangan di hati, lalu ketenangan itu dibiaskan ke dalam kepala sampai ke leher. Nah, kepala sampai leher dibiaskan. Nah,
pembiasan ketenangan ke leher sampai ke kepala ini, adalah untuk menetralkan segala penyakit yang ada di dalam kepala dan ada di dalam leher, termasuk tenggorokan, radang tenggorokan dan lain sebagainya. Termasuk ke leher ini kayak cengeng kalau orang Jawa bilang, sakit, tidak bisa noleh dan lain sebagainya. Juga kepala ini sakit migrain, mudah pening, ya, mudah pusing, mikir sebentar aja sudah pusing, mikir yang ringan-ringan saja sudah sakit kepalanya. Insya Allah segala penyakit yang bersifat medis di dalam kepala dan leher ini akan netral, akan sembuh dengan bias atau energi ketenangan yang didapatkan dari unsur api untuk menetralkan kepala dan leher. Itu fisiknya. Non fisiknya adalah atau kejiwaannya adalah mengobati depresi, stres, apalagi gampang panik, mudah berputus asa, berburuk sangka dan sejenisnya. Akan sembuh, akan netral penyakit kejiwaannya itu, emosinya itu dengan meditasi unsur api dibiaskan ke dalam kepala dan leher. Apabila sudah selesai membiaskan, maka tangan harus kembali lagi. Nah, kembali lagi ke sini. Seakan-akan ketenangan tadi itu diambil lagi, dikembalikan ke tangan. Setelah seakan-akan energi ketenangan tadi kembali ke tangan, maka harus duduk bersila lagi. Nah, setelah kita menggunakan unsur api untuk menyembuhkan penyakit medis dan non medis yang ada di dalam kepala dan leher, maka selanjutnya kita menetralkan unsur angin untuk menetralkan segala penyakit yang ada di dalam perut kita. Ayo lagi. Nah, hidung. Setelah menemukan ketenangan di dalam unsur angin ini, ya, setelah menemukan ketenangan dengan unsur angin ini, dibiaskan energi ketenangannya itu ke dalam perut, ya, untuk membiaskan agar tangan tidak capek. Bisa lepas dulu, dilepas tangannya. Tetapi rasa perasaannya tetap merasakan bahwa tangan, jempol tangannya itu tetap menempel ke hidung. Cuma rasanya aja dinikmati, unsur anginnya ini, rasa nyamannya di dalam hati dinikmati. Setelah muncul kenyamanan di dalam hati, terus dibiaskan ke dalam perut. Ya, ini mengobati segala penyakit yang berada di dalam perut, kembung, emah, lever, paru-paru, jantung, dan sejenisnya. Segala sesuatu penyakit yang ada di dalam perut, dan akan mengobati kejiwaan manusia. Apa saja kejiwaan manusia yang ditimbulkan oleh unsur angin ini? Mudah bengong, mudah kesurupan, tidak fokus, ya, pikirannya kemana, hatinya kemana. Jadi tidak mudah untuk mengendalikan pikirannya, tidak mudah untuk mengendalikan perasaannya,
sehingga hidupnya itu seakan-akan selalu kosong, tidak bisa fokus di dalam melakukan segala sesuatu karena didorong oleh banyaknya unsur angin yang dominan di dalam dirinya. Maka dengan membiaskan energi ketenangan unsur angin ini, maka seseorang akan mudah untuk fokus, tidak bengong, tidak mudah kesurupan, tidak mudah lalai, tidak mudah lupa dan sejenisnya. Ya. Jadi unsur angin ini mengobati sakit di sekitar perut, di dalam perut, dan mengobati segala sesuatu penyakit kejiwaan seperti bengong, tidak bisa konsentrasi, mudah terpengaruh oleh keadaan, mudah baper oleh keadaan, sehingga mudah sekali hidupnya itu tercemar, tergores oleh sesuatu di luar dirinya. Untuk mengakhiri, tangan tetap lagi kembalikan ke semula. Nah, sedot lagi rasa yang di perut tadi, atau salurkan lagi rasa yang di perut lagi ke tangan. Setelah seakan-akan sudah kumpul lagi ke tangan, kembali normal, rileks. Setelah menetralkan unsur api, unsur angin untuk kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa kita, selanjutnya kita mencoba untuk menetralkan unsur air, dan kita pergunakan untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun non fisik yang ada di dalam tubuh kita. Ya, unsur ini unsur air. Rasakan, nikmati. Kalau tidak terbiasa, langkah awal ikuti napas. Setelah mengikuti napas beberapa saat, ikuti detak jantung. Setelah bisa mengikuti detak jantung beberapa saat, baru rasakan di dalam hati, tepatnya dada sebelah kiri. Adakah sesuatu yang berbeda, yang bersifat nyaman, yang bersifat damai, yang bersifat indah? Apabila telah menemukan rasa tersebut, maka biaskan rasa ketenangan itu ke punggung belakang sampai tulang ekor. Untuk membiaskan lebih lama, biar terasa lama, bisa membiaskan energi ketenangan yang didapatkan unsur air ini ke dalam punggung. Bersikap biasa dulu, lepas dulu. Nah, tetapi perasaan masih di dalam kondisi meditasi unsur air. Ketenangannya dibiaskan ke dalam punggung, itu bawah leher ini ya, bawah leher ini sampai ke sulbi, tulang ekor bawah. Biaskan terus berulang-ulang. Biaskan terus berulang-ulang sampai benar-benar merasakan sesuatu yang berbeda di dalam punggung. Energi ketenangan unsur air ini apabila dibiaskan ke dalam punggung, maka dia akan mengobati segala penyakit encok, rematik, tulang keropos, segala sesuatu penyakit yang mempengaruhi tulang otot yang ada di dalam tubuh manusia akan sembuh, akan netral, akan kembali sehat apabila punggung ini dipenuhi dengan energi unsur air yang telah netral. Ini berguna bagi pasangan suami istri apabila berharap ingin mendapatkan momongan, karena apabila dua-duanya mau meditasi seperti ini, menetralkan unsur air dan dibiaskan ke dalam punggung, maka akan mempengaruhi kesuburan bagi laki-laki dan akan mempengaruhi kesuburan bagi janin seorang
perempuan. Ini sangat baik sekali untuk mengatasi ejakulasi dini dan lain sebagainya. Jadi paham ya, energi untuk menyembuhkan penyakit fisik berupa encok, rematik, linu-linu ya. Jalan beberapa saat aja badan rasanya sudah sakit semua, otot-otot, peregangan otot kurang bagus dan lain sebagainya, nyeri dan lain sebagainya, rematik dan lain sebagainya, bisa sembuh dengan meditasi unsur air ini dibiaskan ke dalam punggung. Dan kejiwaannya adalah akan mudah menyembuhkan sifat minder yang ada di dalam diri manusia, sifat tidak percaya diri, sifat kurang pede di dalam menghadapi segala hal, tidak punya keberanian untuk melakukan inovasi risiko di dalam kehidupan, sehingga orangnya itu stagnan, begitu-begitu saja dan mudah menyerah di dalam segala keadaan. Apabila seseorang itu ingin mendapatkan inovasi, berani bertarung di dalam keadaan, berani bersaing dengan kehidupan orang lain di dalam hal yang baik, di dalam menciptakan hal-hal yang baru yang berguna bagi kehidupannya dan kehidupan orang-orang di sekitarnya, maka meditasi ini bagus sekali untuk membangkitkan rasa perasaan seperti itu. Dan setelah itu dilakukan beberapa saat, kembali lagi. Nah, seakan-akan energi yang ditaruh ke punggung tadi ditarik lagi ke tangan. Setelah dirasakan kumpul lagi di tangan, lalu normal lagi. Nah, oke, selanjutnya adalah menetralkan unsur tanah. Tangannya kembali seperti tadi. Nah, begini, dibaca simbol alif-alif lamhanya. Terus setelah terbaca normal. Nah, ini unsur tanah. Tangannya tidak boleh ke atas, tapi tangannya ke bawah begini. Jadi ini melambangkan kepasrahan, kerelaan. Relanya unsur api, relanya unsur tanah, relanya unsur angin masuk ke dalam unsur tanah, menjadi kesuburan bagi tanah itu. Apabila tanah itu subur, maka jiwa manusia, tubuh manusia itu akan menjadi subur, sehingga mudah sekali ditanami hal-hal yang bersifat kebaikan, hal-hal yang bersifat keberuntungan, hal-hal yang bersifat keberkahan di dalam hidup. Nah, unsur seperti ini ya, setelah menemukan ketenangan di dalam hati, maka seluruh ketenangan tadi itu diliputi, dibiaskan dari ujung kepala sampai kaki, seluruh tubuh ya, kulu jasad. Dirasakan, diresapi, biaskan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kulu jasad, semua jasad ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, resapi, rasakan sampai benar-benar merasakan. Lakukan beberapa saat. Setelah membiaskan energi unsur tanah ke dalam seluruh tubuh ini, maka segala penyakit yang ada di ujung rambut sampai ujung kaki ini akan sembuh, akan netral, baik itu penyakit fisik maupun non fisik. Apabila di dalam tubuh ini ada susuk ya, ada santet orang, ada hal yang negatif dari orang lain, dari ilmu hitam, dari ilmu gendam dan sejenisnya, insya Allah akan lepas dengan sendirinya. Sesuatu yang bukan unsur daripada tubuh manusia ini akan lepas. Sesuatu yang dari luar akan lepas yang bersifat negatif. Santet, kalau ada susuk juga lepas. Kalau ada silet di dalam tubuh, mungkin ada jarumnya, mungkin ada benangnya, mungkin ada rambutnya, akan
lepas, susuk juga lepas, baik itu susuk inten, susuk emas, susuk perak dan lain sebagainya. Makanya ini sangat berguna untuk menetralkan tubuh ini dan jiwa manusia kembali kepada takdir yang baik, takdir yang bersih, takdir yang bagus, kembali kepada kesempurnaan, kembali kepada asal kejadian diri manusia yang selama ini mungkin telah jalan kemana-mana, tersesat di mana-mana karena menuruti ego, menuruti keakuan, menuruti nafsu, kemauan, angan-angan dan lain sebagainya. Jadi dibiaskan ke seluruh tubuh, maka segala penyakit yang ada di dalam tubuh ini akan netral, akan keluar, baik itu penyakit yang memang bawaan tubuh dan mungkin penyakit yang datang dari luar karena sesuatu yang lain dari sesuatu di luar diri kita. Lalu kejiwaan kita akan kembali menemukan spirit, menemukan kekuatan yang baru yang selama ini belum pernah ditemukan, belum pernah ada, belum pernah dirasakan di dalam kehidupan. Menemukan spirit, semangat, cahaya yang baru di dalam kehidupan, menemukan keyakinan yang baru yang selama ini selalu ragu-ragu, selama ini selalu bertanya-tanya, selama ini selalu menyangka, menerka di dalam setiap kehidupan yang dijalaninya, maka segala takbir itu akan terbuka. Dengan takbir, dengan terbukanya takbir, maka keyakinan di dalam kehidupan itu menjadi mantap. Ketenangannya berlimpah, rezekinya berlimpah, kesehatannya berlimpah, kebahagiaannya pun berlimpah. Ini adalah proses di mana kita menemukan kembali kompas untuk menuju kesempurnaan manusia, yaitu manusia yang sempurna asal kejadian dirinya, yang tidak pernah mengalami rasa sakit, tidak pernah mengalami rasa kurang atau miskin, tidak mengalami rasa sedih atau duka, karena kita telah kembali kepada kesempurnaan asal kejadian diri kita, Nur Muhammad. Inilah proses di mana langkah awal menuju mati sebelum mati, yaitu meninggalkan unsur materi menuju unsur cahaya. Meskipun unsur materi itu masih ada di dalam tubuh, tetapi masanya atau bobotnya itu sudah tidak ada, sehingga tidak mudah terbawa, terjerat di dalam sesuatu yang bersifat materi, tidak tergores oleh sesuatu yang bersifat materi dari luar diri kita. Kita kembali mencukupkan diri kita dan menemukan sesuatu yang berharga di dalam diri kita, yaitu Nur Muhammad. Dengan Nur Muhammad inilah, dengan telah kita temukan kembali jati diri kita, Nur Muhammad inilah kita akan kembali menuju kesempurnaan. Kita telah menapaki langkah awal untuk menuju kesempurnaan rohani, pengenalan diri sebagai jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga manfaat. Kita lanjutkan bahasan meditasi kuantum selanjutnya. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.